Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara sehingga ada di hari yang baru ini. Cukupkah istirahatmu semalam? Atau ada yang merasa kurang, merasa tidak cukup? Kiranya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan dan Tuhan yang akan menolong dengan firman-Nya sehingga memampukan untuk menjalani hari ini ada di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami begitu rindu untuk ada dalam penghayatan firman-Mu. Karena kami sungguh menyadari bahwa dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sehingga hari ini kami percaya apa yang kami mulai bersama dengan-Mu Tuhan, itu Tuhan buat berhasil, tetapi juga Tuhan akan memimpin untuk melakukan berbagai macam hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk menerima firman di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab di hari Selasa tanggal 4 Juni ini dalam Markus 6 ayatnya yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudara, dalam bacaan ini kita melihat bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya yang dikatakan sebelumnya mereka mencari tempat, mencari waktu untuk beristirahat, ternyata istirahat yang sangat-sangat singkat. Banyak kali kita sementara istirahat dan ada orang yang datang, kita menganggap itu gangguan, kita bisa marah. Kita merasa bahwa orang tidak memahami kita. Tetapi melihat bagian ini bahwa ketika Tuhan pun memberi waktu yang istirahat sekalipun, itu hanya singkat saja, waktu sedikit saja untuk istirahat, tetapi ketika betul-betul kita manfaatkan bersama dengan Yesus, tentu istirahat itu memberikan kita kekuatan yang baru untuk kembali melayani, untuk kembali bekerja, melakukan berbagai macam aktivitas yang Tuhan percayakan. Yesus dan murid-muridnya ketika mereka berjumpa dengan orang-orang banyak yang mengikuti mereka, mengikuti Yesus, mereka tahu bahwa perjalanan yang mereka tempuh juga jauh. Yesus mengerti bagaimana orang-orang yang mau menjumpai dia, yang mau mendengar ajarannya, harus berjalan jauh. Tetapi mereka bersemangat. Hati mereka rindu, suka untuk mendengar pengajaran-pengajaran dari Yesus. Sehingga bagaimana hati Yesus Kristus yang dikatakan dalam bagian ini tergerak oleh belas kasihan. Ciri khas Allah di dalam Yesus Kristus. Yang bukan hanya melihat-lihat saja dari jauh. Tetapi yang ada dekat dengan kita. Yang mengerti bagaimana keadaan kita. Dan tahu dan memberikan apa yang kita butuhkan. Dalam bacaan ini, mari kita pun menghayati bahwa Yesus memberikan teladan itu. Bahwa sebagai seorang pemimpin, dia punya hati yang berbelas kasih. Sebagai seorang pemimpin dalam bagian ini, dia tahu menghargai bagaimana usaha orang lain. Sehingga kita pun demikian. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini bagi kita. Ajarlah mereka dengan ajaran-ajaran yang baik dan benar. Bukan hanya mementingkan diri kita. Tetapi kita akan melihat bahwa kebutuhan orang lain pun penting. Tuhan akan memampukan. Dia sang gembala yang agung. Ketika dia melihat bahwa ada domba-dombanya tidak mendapat pengejaran yang benar. Dia melihat domba-dombanya seperti terlantar. Dengan segera dia mengulurkan tangan, berbelas kasih, memberikan apa yang dibutuhkan. Sehingga ketika Yesus mengajar, dia pun memulihkan. Sehingga bagaimana pengajaran-pengajaran kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Apakah hanya untuk sedap didengar oleh telinga? Atau itu boleh memulihkan, menyembuhkan, sekalipun mungkin didengarnya sakit. Tetapi dengan pengajaran-pengajaran yang benar, kiranya kita akan membawa domba-domba Allah pada jalan yang benar. Sehingga setiap kita
yang bersungguh-sungguh mendengar ajaran, mendengar firman. Kiranya di dalamnya ada kepuasan, di dalamnya ada pertolongan yang dari Tuhan yang boleh kita alami, agar supaya tetap giat untuk mencari Tuhan. Jangan banyak alasan untuk mencari Tuhan. Dalam bacaan ini, mereka yang rindu mau mengikut Yesus, tidak banyak alasan. Ke tempat yang sunyi, menempuh jarak yang jauh, tanpa makan. Bagaimana dengan kita? Apakah tempat ibadah, jarak, ataupun makan, minum masih menjadi alasan bagi kita untuk mempertimbangkan mau beribadah atau tidak, mau mendengar firman atau tidak? Ataukah kita sudah dibaharui di dalam kasih Tuhan? Bahwa ketika kita mementingkan Tuhan, mengutamakan Dia, menerima ajaran-ajaran yang benar, Dia tahu persis apa yang kita butuhkan dan Dia akan memberikannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih banyak bahwa Engkau mengasihi kami secara luar biasa. Kiranya Engkau menjamah setiap hati, setiap pribadi yang merenungkan firman ini, bahwa kami yang berdosa ini dikasihi. Kehidupan kami begitu berharga karena adalah pemberian-Mu, sehingga kami boleh berjalan di jalan yang benar. Bahkan hati pikiran kami dijamah, digerakkan untuk mencari-Mu Tuhan, untuk mengikut-Mu ya Yesus Kristus. Sekalipun ada dalam derita, tetap taat dan setia kepada-Mu. Karena sungguh percaya bahwa di dalam Engkau, Kau tahu apa yang kami butuhkan dan Engkau akan memberikan sesuai cara dan waktu-Mu. Karena itu ini kami semua yang sangat mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu itu yang kami hayati dan menjadi dasar bagaimana kami mengasihi lebih sungguh, tapi juga menjalani kehidupan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai